Yo guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Oki. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Vina nih ya. Aduh, kasusnya Vina ini makin ini ya. Yuk kita lihat video seperti apa guys. Itu sedari Ada mulai Peggy Setiawan. awal Semangat terus awal Peggy, SMP awal SMP itu udah mulai belajar kerja. Awalnya itu ikut sama tetangga, bantu apa, bawa semen, bawa aduk gitu. Pas tadi lama-lama tuh ya aku ngerasa butuh karena aku tuh pengen jajan, karena dulu kan kasihan apa ya, aku itu mukanya muka kasihan. apa ya, keluar pokoknya dulu tuh bapak aku tuh udah pergi gitu kan, udah nggak tahu kemana, hilang kabar. Parah sih Jadi bapaknya. aku kalau misalkan nggak kerja itu ya nggak bisa jajan, karena dulu tuh mama kan masih punya adik kecil-kecil. Adik aku kan ada 4, masih kecil-kecil, masih pada sekolah. Jadi aku nggak mau terlalu membebani mama, jadi aku lebih memilih untuk kerja sendiri aja deh. Makanya aku tuh nggak ngelanjutin sekolah. Jadi sekarang aku baru nyesel, baru kerasa nih. Karena pendidikan itu aku rasa emang perlu. Zaman sekarang itu emang perlu pendidikan itu. Makanya aku sekarang ya insya Allah aku sekarang mau ngambil paket C, mau ngejar Ya, paket C. mudah-mudahan Terus juga bisa kalau ya. misalkan ada rezeki lebih juga, ya aku mau lanjut sampai kuliah gitu, sambil kerja tentunya. Jadi supaya bisa cari uang sendiri, supaya Amin. nggak nyusahin keluarga, terutama nyusahin mama gitu kan. Aduh, sedih banget ya. Waduh, mudah-mudahan apa yang diimpikan oleh Peggy Setiawan ini ya guys ya tercapai dan dimudahkan gitu ya. Dan terima kasih buat Peggy kemarin udah nge-like status aku di Instagram dan dia nge-like, kasih love sama dia. Wah, thank you banget. Kasih 2 lagi ya, aku bikin status di Instagram, dia ngasih love 2 kali. Thank you banget buat Peggy Setiawan. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Saya masih berada di Bu Jakarta Titin ini dia ini foto di HP Pak karena Nasruddin. handphone Ini dia kedua foto yang HP. ditemukan yang saya jemput waktu itu di Cianjur. Ini ketika dibuka di Cirebon tidak bisa. Waduh. Handphonenya sendiri sudah rusak parah waktu itu. Kemudian akhirnya dibawa ke Jakarta. Sampai tadi malam saya menunggu hasilnya. Saya ke Jakarta menunggu hasilnya, dan tadi malam sekitar pukul 12 malam, Waduh. ahlinya menyerahkan handphone ini kepada saya pada pukul 12 malam. Dan ini handphone yang awalnya rusak parah, awalnya tidak bisa digunakan. Ini sudah sempurna, sudah betul, tetapi ketika diekstraksi seluruh memori yang ada di dalamnya, mohon maaf dengan segala penyesalan yang luar biasa, tidak ada peristiwa yang tergambar yang seperti disampaikan oleh Nasruddin. Waduh, apakah Pak Nasruddin ini benar? Komentar-komentarnya guys, pendapatnya si Pak Nasruddin ya. Mungkin netizen ada yang bisa bantu, dipersilahkan. Apa bisa pakai data recovery katanya guys itu ya. Wah, ini masih ini nih, jadi takutnya ya, takut ada saksi palsu seperti Suroto ya. Jadi foto terakhir pada tahun 2016 itu, tanggal 27 Agustus 2016, ada foto terakhir pada pukul 15.23. 27 Agustus 2016 ada foto seseorang, saya melihatnya itu keluarganya kemungkinan. Itu 27 Agustus 2016 pukul 15.23. Setelah itu tidak ada foto lain, tetapi melompat ke 2018. Jadi handphone ini yang awalnya rusak parah ini sekarang sudah betul, sudah bisa digunakan, tetapi memorinya tidak menggambarkan seperti yang disampaikan Pak Nasruddin. Dia melihat peristiwa di tanggal 27 Agustus 2016 itu suatu kecelakaan pada sekitar pukul 20.30. Kemudian dia sempat memotret sekelilingnya, ini tidak tergambar di sini, tidak ada di kamera ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Waduh, gimana nih guys? Apakah dia benar ya pendapat ini ya? Jangan sampai
Dia saksi palsu seperti Suroto ya guys ya. Waduh. Harapannya yang pertama bisa menjadi novum baru yang sangat-sangat bisa membebaskan yang ketujuh ini. Amin, amin. Harapan kedua saya biar teman saya ini cepat tenang. Ya. Agar segera tuntas juga, saya kasihan yang 7 terpidana ini, saya yakin dia nggak bersalah. Karena yang asumsi saya ini karena ini kecelakaan aja. Iya. Momen polisi Gugun kabur terbirit-birit ketika diketemukan keberadaan Mbak Christian. Aduh, kabur dia. Kalau memang merasa tidak bersalah, kenapa harus kabur sih? Ladusing biasa bro. Kita lihat. Pak Gugun. Aduh, itu dia harus kabur deh. Nggak ada sopan santunnya guys. Pak, justru kita mau kasih kesempatan ke Bapak loh, beneran. Pak Gugun. Didi, nggak punya sopan santun guys, lihat kabur. Lihat. Berasa kayak apa coba? Kayak maling gitu gak sih, dia maling apa gitu langsung kabur. Harusnya bilang maling gitu kan, pasti dikeruduk sama masyarakat guys. Bisa gitu dong. Orang kayak gitu harus bilang gitu, pasti dikeruduk di orang kayak gitu. Tadi dapat gambarnya ya. Wah, rumahnya dibiarin kebuka tuh. Tapi hari ini Terbuka berarti ada keluarganya, mungkin ada istrinya, ada anaknya. Wawancara aja anak sama istrinya kan, masuk TV ya kan, masuk setidaknya media. Kita sudah Orang kayak gitu mah nggak usah ada sopan santun guys. Orang kayak gitu jangan punya sopan santun. Masa orang lagi nanya langsung kabur, itu sopan santunnya di mana gitu ya? Akhlak dan etika sebagai apa ya, sebagai ladusing kan harusnya punya etika ya. Ketika orang diajak bicara malah kabur, itu kan nggak ada sopan santun sama sekali. Jadi wajar kalau misalnya Pak Ibu ini, siapa namanya, Mbak Christian ini masuk ke rumahnya ya, diajak nggak punya sopan santun gitu guys. Harus digituin sih orang kayak gini. Soalnya kalau dibaikin agak-agak susah, ribet, pusing aku lihat kayak gini guys. Bikin kesel banget. lebih dekat sama dia ya. Sudah lebih dekat sama dia, dan kita sempat ketemu dengan Pak Gugun tadi, sempat juga dia sempat lihat kita di dari mobil tadi, sempat ya kita tayangkan nanti gambarnya. Tapi ya dia keburu naik motor gitu ya. Masuk aja rumahnya. Bisa Godok aja. Klarifikasi sebenarnya. Gue heran sama sama warga situ ya. Apalagi kasus ini kan sudah viral di mana-mana, muka dia di mana-mana. Nggak ada yang sekalipun gitu ya yang berani gitu. Apakah karena takut dengan seragam ya, seragam mereka ya. Serem ya kalau udah berusaha dengan seragam gitu ya guys ya. Ngeri guys. Kalau emang nggak merasa bersalah ya untuk Gugun Gumilar ya, kalau lu nggak merasa bersalah, buktikan ke media bahwa mereka itu adalah hanya omong kosong gitu ya. Tapi kalau emang merasa bersalah, jadi dari sini sudah jelas banget bahwasanya si Gugun Gumilar dengan Aris Papua, Anwar, Rudiana, and the Gang itu semuanya itu bersalah dan mereka harusnya dipidana ya menurut aku guys. Kita lanjut lagi. Aduh maaf terlalu emosi dengar video ini guys, tentang Gumilar. Nggak ada akhlak, nggak ada etika, nggak ada sopan santun ya ketika ditanya sama orang ya. Bukannya ini, bayang kalau kita dibalikin ya, ketika si Gugun Gumilar ini bertanya sama orang terus orangnya kabur, dan kiranya apa, mentang-mentang ladusing ya, bebas gitu ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.